Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada malam ini saya datang ke tempat Abi. Yang pertama sekali Abi, saya ingin menziarahi Abi. Ya, karena hari raya lah. Iya Abi. Bagaimana keadaan Abi, sehat Abi? Walillahilham, sehat walafiat. Jadi yang kedua begini Abi. Saya dengar pada orang-orang Abi yang bahwa Indonesia ini ada arah ingin bekerja sama dengan Yahudi. Apakah itu benar Abi? Oh begitu. Itu dulu. Iya Abi. Daripada malam hari ini kebetulan malam keempat hari raya. Iya Abi. Malam keempat hari raya telah datang Tengku Supki, tokoh muda Aceh Tenggara. Tanya sama saya, apakah benar Indonesia ingin kerjasama dengan Yahudi, begitu? Iya Abi. Di bawah Presiden Prabowo. Jadi saya menjawab dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Hayyu ya Qayyum, ya ilahana wa ilaha kulli syai'in, ilaha wahidan la ilaha illa anta ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Dengan sekalian kehormatan, apalagi masih dalam hari-hari raya, saya mengucapkan minal aizin wal faizin, selamat hari raya. Mudah-mudahan diberikan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang ada di luar negeri atau yang masih di dalam negeri. Di luar negeri sama ada di Timur Tengah, di Palestina, atau di Eropa, dan yang lain-lain. Kemudian daripada itu saya menjawab di atas pertanyaan Tengku Supki, apakah Indonesia ada ingin kerjasama dengan Yahudi, begitu? Iya Abi. Ini sebenarnya dengan kita lihat, kita dengar daripada bahasa Pak Presiden Republik Indonesia tidak mengarah untuk kerjasama dengan Yahudi. Tidak mengarah ke situ. Kalau kita paham daripada bahasa Bapak Presiden. Kalau kita paham, Indonesia tetap dekat seperti amanah pendiri bangsa, yakni Bapak Presiden Soekarno. Tetap prinsip penjajah harus dihapuskan di atas permukaan bumi ini, karena tidak cocok dengan peri kemanusiaan. Ini tetap, karena bahasa, walaupun bahasa Bapak Presiden, tolong mengakui kemerdekaan Palestina. Tolong mengakui kemerdekaan Palestina dulu, wahai bangsa Yahudi. Baru kami mendukung antum. Kalau kita lihat, mana mau orang Yahudi mendukung orang Palestina? Tidak mau. Artinya Bapak Presiden kita tetap posisi pada dasarnya.
Yang penting kemerdekaan Palestina. Kalau kita paham, yang penting Palestina wajib merdeka. Ini kalau tidak mengerti dalam bahasa saya, tolong dikonfirmasi lagi. Artinya saya sangat mendukung di atas kebijakan cara Bapak Presiden Prabowo. Saya sangat mendukung dengan kalimat-kalimat beliau beberapa hari yang lalu. Jadi oleh karenanya bangsa Yahudi itu ada yang Zionis harus dilawan dengan sekalian cara. Maka saya selalu mengimbau, yuk sekarang kita berikan kekuatan doa. Dengan doa kita cari tempat-tempat mustajabah. InsyaAllah berhasil. Karena dalam rukun tiap-tiap perjuangan ini ada 5. Yang pertama ada kemauan, ada niat. Ada kemauan. Kemauan juga ada rukun. Reza dengan demikian pekerjaan. Cinta dengan demikian pekerjaan. Senang dengan demikian pekerjaan. Senang. Reza. Cinta. Katakanlah untuk kemenangan Palestina. Kemauan yang sejati untuk kemenangan Palestina. Yang di dalamnya kita senang. Yang di dalamnya kita ridha. Yang di dalamnya kita tenang, aman untuk menciptakan kemenangan di Palestina. Yang kedua berdoa. Cari doa-doa mustajabah. Karena seperti wasiat leluhur bangsa kita, bangsa Aceh. Ketika tidak mungkin menyelesaikan perkara negara, ilmu dan adat, maka kembalilah kepada 4 ijabah. Kembali kepada 4 ijabah. Yang pertama, cari doa ijabah. Ada doa ijabah seperti Ismullahil Azam dan lain-lain. Ada doa ijabah. Tanya sabang ulama yang terdekat. Apa saja doa-doa yang sangat diijabahkan oleh Allah. Seperti doa Asif bin Barkhiyah. Seperti doa Nabi Allah Isa menghidupkan orang mati. Ada doa. Seperti Nabi Allah Ibrahim menghidupkan binatang yang telah dimatikan. Ada doa, ada kalimat. Cari doa itu. Cari. Mudah-mudahan dalam kitab Khazinatul Asrar banyak sekali yang dituliskan doa-doa mustajabah. Doa mustajabah. Yang boleh saya, yang sanggup saya ngomong pada malam hari ini banyak sekali aturannya. Yang pertama, jangan lupa membaca Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah dengan syarat dan aturan. Jangan lupa membaca surat Ikhlas Qul Huwallahu Ahad dengan syarat dan aturan. Jangan lupa membaca ayatul kursi dengan syarat dan aturan. Jangan lupa membaca ayat Laqad Ja'akum dengan syarat dan aturannya. Cari aturan, cari cara pada ulama yang terdekat.
Yang kedua, cari tempat mustajabah. Jadi tadi kembali kepada 4 ijabah. Yang pertama doa, cari doa-doa mustajabah. Jangan doa yang dikarang-karang. Kedua, cari tempat mustajabah yang ada dalam hadis, baik yang lazim atau yang aridhi, seperti di pinggir-pinggir Ka'bah, di Multazam, di Bukit Safa dan Marwah, jadi di Raudhah di Madinah. Itu yang disebut dengan hadis Nabi. Di Rukun Yamani, yang maksud di pinggir-pinggir Ka'bah duduk beramal dengan doa-doa mustajabah, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diberikan kemenangan, kejayaan, kemuliaan yang gilang gemilang. Itu yang lazim. Yang aridhi seperti makam-makam orang syahid, Sayyidina Hamzah, Baqi, di tempat-tempat aulia Allah, dalam masjid-masjid keramat. Ini tempat mustajabah. Pergi ke Ka'bah di sana berdoa. Kemudian yang ketiga, waktu ijabah, waktu mustajabah. Waktu-waktu. Tanya sama ulama yang terdekat. Seperti malam Lailatul Qadar, cari malam Lailatul Qadar dan berdoa waktu itu. Di belakang salat maktubah, antara azan dan qamat, antara azan dan salat subuh, sunat subuh dan salat subuh. Itu waktu-waktu mustajabah. Tanya sama ulama terdekat. Di waktu itu baca doa mustajabah. Apalagi di pinggir Ka'bah di sana. Di sana berkumpul, boleh berkumpul tempat ijabah. Kemudian yang keempat, cari orang ijabah. Ada orang ijabah. Anda kata masa Rasulullah dulu orang ijabah Ja'far bin Abi Thalib. Apa dia minta sama Allah, dengan cepat dijabahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cari, pasti ada. Cari. Ya jami'an nasi liyaumil la raiba fihi. Cari. Pertemukanlah aku dengan orang-orang yang mustajabah doa, ya Allah. Itu. Akhirnya kita ajak ke Mekah. Sambil tawaf, dia berdoa. Betul-betul lah. Yang maksud, kita tiap hari harus giat dan gigih mencari kemenangan bagi saudara kita, juga bagi orang-orang Islam yang lain. Jangan diam, jangan banyak tidur. Usahakan. Kalau tidak, kita tidak akan terlepas di mahkamah Allah. Karena Islam bil muslim kal bunyani marsus. Orang Islam serta orang Islam yang lain seperti satu bangunan yang tersusun rapi. Kal jasadil wahid, seperti tubuh yang satu. Kita cari kembali kepada 4 ijabah. Itu yang menyangkut dengan doa tadi. Satu, kemauan. Kedua, berdoa. Ini rukun perjuangan. Yang ketiga, kerjakan. Bagaimana semestinya kita harus mengerjakan. Artinya ini mengikut Al-Quran. Yang mengerti Al-Quran ulama. Tanya sama ulama, apa yang harus kita kerjakan sehingga Palestina menang, sehingga perjuangan-perjuangan Islam yang lain menang. Jangan rekayasa. Jangan rekayasa. Karena semua urusan itu menggantung di bawah kehendak Allah. Allah Rabbal Alamin
yang mempunyai alam. Allah yang mengatur sekalian alam, Rabbul Alamin. Allah yang mengatur. Jadi rukun syarat itu tertera semua dalam Al-Quran. Baca Al-Quran, yang mengerti Al-Quran ulama. Bagaimana kita mengurus dunia ini, itu mana Rabbul Alamin. Allah yang mengurus, artinya Al-Quran sebagai pedoman. Artinya uruslah dunia ini dengan Al-Quran Karim. Kemudian itu yang ketiga. Yang keempat, ikhlas. Lakukan dengan cara ikhlas. Ikhlas bahasa pendek daripada ihsan. Lakukan sekalian perjuangan dengan ikhlas. Dengan ikhlas. Ini masalah. Kalau tidak mengerti, tanya pada ulama yang terdekat. Kemudian yang kelima, tawakal kepada Allah. Kepada Allah kita berserah diri. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kepada Allah kita bertawakal. Bagaimana kita bertawakal kepada Allah? Lakukan sesuatu menurut ketentuan Allah. Arahan Allah, itulah tawakal. Dengan penuh ridha, syukur dan sabar. Ini makna tawakal. Apabila kita lakukan seperti itu, Allah berikan kemenangan yang gilang gemilang. Seperti yang diamanahkan di dalam Al-Quran. Begitu. Seperti Allah Ta'ala mengamanahkan bagi kita umat Islam, bagi barang siapa yang mengikut cara-cara Allah yang dititipkan dalam Al-Quran, pasti menang. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Ini masalah. In tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim bi khamsatil malaikatil musawwimin. Jika kita berlaku sabar, berlaku takwa, yang melakukan sesuatu menurut perintah dalam tiap-tiap perjuangan, Allah kirimkan para malaikat pada waktu itu juga dengan pakaian seragam. Ini masalah, tidak mampu orang melawan malaikat, tidak mampu. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Ini ayat Allah. Jika kamu membantu Allah, Allah membantu kamu. Dan tetapkanlah di atas ketentuan Allah. Ini perjanjian Allah dalam Al-Quran. In yansurukumullahu fala ghaliba lakum. Jika dibantu oleh Allah, jika Allah membantu kita, fala ghaliba lakum. Tidak ada seorang pun, tidak ada makhluk di atas permukaan bumi ini yang dapat mengalahkan kita. Ini masalahnya. Ini dalam Al-Quran. Ini masalah. Wa in yakhzulkum faman zalladzi yansurkum min ba'dih. Ketika Allah telah melepaskan tangan, artinya tidak membantu kita, siapa lagi yang membantu bagi kita yang berjuang? Tidak ada lagi. Ini masalahnya. Maka dalam hal ini, wahai segenap lapisan masyarakat Islam yang ingin kepada perjuangan dalam Palestina dan lain-lain, ayo sama-sama mengarahkan jiwa raga kepada apa yang telah dituliskan oleh Allah
di dalam Al-Quran. Begitu yang boleh saya ngomong. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bagi barang siapa yang belum mengerti, tolonglah hubungi dengan saya ataupun sekalian sahabat-sahabat saya. Nibak daripada orang yang mengaji dalam dayah Al-Muhajirin. Tunggu si di ujung lambi sang selimu. Ada lagi yang perlu saya? Ada habis sedikit lagi. Ada lagi. Apa kira-kira? Kalau terjadi perperangan Indonesia dengan Yahudi, Abi, itu siapa yang kalah kalau menurut Abi? Oh, begitu. Iya. Apabila terjadi perang, ini sekarang kita lihat ada bunga-bunganya. Iya. Yahudi dengan Indonesia, siapa kalah? Kalah Yahudi. Masalah kalah dengan menang ini bukan masalah senjatanya, masalah tuahnya. Karena dalam Indonesia ini ada Aceh, ada leluhur yang sudah bersebar di atas bumi Nusantara. Ada keturunan Wali Songo yang bercampur darahnya dengan 3 anak raja di bawah laut daripada Raja Zulkarnain dulu. Ini masalah. Yahudi kalah dengan Indonesia Raya. Yahudi kalah dengan Aceh. Masalah kalah dengan menang ini bukan masalah senjata. Masalah ketuahan, tuah. Seperti sumut dengan gajah, kalah gajah. Kalau gajah lihat sumut dia lari. Nah, ini masalahnya. Misalnya kera kecil daripada kera yang merah itu apa? Yang agak besar itu, kalah dia. Dalam bahasa Aceh, engkong, kalah engkong. Ini masalah tuahnya. Jadi kalah dan menang ini menyangkut kepada ketuahan. Kenapa juga masa Belanda kita? Ini karena masa Belanda tidak semuanya orang melawan Belanda. Tidak semuanya. Kalau kita semuanya melawan Belanda, kalah Belanda. Karena waktu orang Belanda masuk di kali kedua tahun 1948. Ini Inggris masuk, Amerika, banyak sekali yang masuk menyerang negara kita ini. Sehingga untuk Aceh dia tidak mampu. Dia istimewakan Aceh. Ini masalah ketuahan. Ini kalau tidak mengerti, maklum saya tidak berapa pandai bahasa ini. Tanya lagi sama saya. Mudah-mudahan barakat. Kalau terjadi peperangan Indonesia dengan Yahudi, kalah Yahudi. Saya yakin. Ini masalah tuah. Kadang ada istilah kita. Yahudi kadang diletakkan perjuangan untuk kebangsaan. Apalagi sekarang dia meletakkan perjuangan bukan di atas kebangsaan lagi. Di atas akidah yang dimiliki oleh bangsa Yahudi. Bukan masalah kebangsaan. Kalau kita lihat di YouTube.
apabila kita meletakkan perjuangan berdasarkan akidah kita. Artinya melawan di antara dua akidah, kalah Yahudi. Tapi kalau kebangsaan boleh-boleh jadi. Ini masalah. Jadi oleh karenanya, wahai masyarakat Islam yang ada dalam dunia, jangan lupa untuk berdoa. Berdoa dan berdoa. Ini yuk sama-sama kita berdoa supaya Allah menciptakan kemenangan bagi masyarakat Islam yang ada di Palestina pada khususnya, dan masyarakat Islam yang ada di dalam dunia pada umumnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza as'alaka ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arsyil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inni as'aluka bianni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta wahdaka la syarika lakal hannanul mannanu badi'us samawati wal ardh. Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Ilahana wa ilaha kulli syai'in, ilaha wahidan la ilaha illa anta, Ya Arhamar Rahimin. Ya Musabbibal Asbab, Ya Fatihal Abwab, Ya Sami'al Aswat, Ya Mujiban Da'wat, Ya Qadiyal Hajat, Ya Badi'as Samawati wal Ardh, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Sarikhal Mustasrikhin, Ya Ghiyasal Mustaghithin, Ya Kashifas Su', Ya Arhamar Rahimin, Ya Mujibad Da'wati Mutarrin, Ya Ilahal Alamin, Bika unjilu hajati wa ta'lamu biha faqdiha ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Jami'an Nas Yawmin La Rayba Fih, Ya Jami'an Nas Yawmin La Rayba Fih, Ya Jami'an Nas Yawmin La Rayba Fih. Allahumma unsuril mujahidin di Palestin. Allahumma unsuril mujahidin fi kulli makan. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Ya Allah, unsuril mujahidin. Ya Allah, Ya Allah, alikil kasirin. Sallallahu Rabbuna ala nuril alamin Muhammadinil Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu bijahin nabi irhamna ya karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.